Halo guys, welcome back to Kobi Official. Dan ini adalah anime pertama yang Mimin Kobi bahas. Hehe. Kali ini Mimin ada anime yang cukup menarik guys. Judulnya adalah Dororo. Berkisah mengenai seorang anak yang ditumbalkan oleh ayahnya demi kekuasaan. Dengan meminta pertolongan pada 48 iblis untuk memberikannya kekuatan demi menguasai seluruh wilayah di Jepang. Sehingga anaknya pun terlahir tidak memiliki 48 anggota tubuhnya. Ayahnya yang melihat anaknya yang lahir dengan keadaan yang mengenaskan, malah membuangnya dan menganggapnya anak itu telah mati. Tetapi ia ditemukan oleh seseorang, dirawat dan dilatih sehingga dirinya menjadi petarung samurai yang begitu kuat dan mempunyai tujuan untuk mengembalikan semua bagian tubuhnya yang telah dijadikan tumbal dengan cara mengalahkan semua iblis yang ada di sana. Pasti pada penasaran kan dengan alur ceritanya? Yuk tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Selamat menonton. Di awal film diperlihatkan sebuah desa yang bernama Kaga. Desa tersebut dipimpin oleh seorang yang bernama Daigo Kagemitsu. Pada hari itu, sang istri ingin melahirkan seorang putra agar dapat mewarisi kekuasaan ayahnya. Namun Daigo terlihat merasa khawatir dengan keadaan istrinya yang ternyata sebelumnya Daigo pernah pergi ke kuil aula neraka, di mana dia membuat perjanjian dengan para iblis dengan melakukan pertukaran yang ia miliki, ditukar dengan kemakmuran dan perdamaian untuk desanya. Itu semua dikarenakan desanya yang mengalami kemiskinan dan wabah berulang kali yang membuat penduduknya mati. Namun Daigo tidak tahu apa yang diinginkan oleh para iblis itu, dan itulah yang membuat dirinya khawatir. Walau sebenarnya Daigo sudah diperingatkan oleh biksu untuk tidak membuat perjanjian dengan para iblis, tetapi Daigo tidak memperdulikannya dan malah membunuh biksu itu, karena baginya sang biksu itu hanyalah penghalang untuknya. Setelah menyatakan permintaannya ke iblis, suasana di dalam ruangan pun berubah. Seketika petir menyambar dahinya Daigo dan membuat tanda kutukan bahwa ia telah membuat perjanjian dengan para iblis. Ternyata benar saja kekhawatiran Daigo pun terjadi. Setelah anak pertamanya lahir, secara tiba-tiba petir menyambarnya. Daigo yang melihat kejadian itu langsung melihat keadaan bayinya. Namun ia terkejut melihat sang anak yang tidak memiliki kaki, tangan, mata, hidung, dan telinga. Malah hanya berupa berbentuk tengkorak. Namun bayi itu tetap hidup. Tetapi Daigo terlihat sangat senang karena menurutnya perjanjian dia dengan para iblis telah berhasil. Lalu Daigo menyuruh bidannya untuk membuang anaknya tersebut karena katanya anaknya sudah meninggal. Saat sang bidan ingin membuang anak itu, dia merasa tak tega setelah melihat bayi yang seakan masih ingin hidup. Pada akhirnya sang bidan tersebut membuang bayi itu dengan perahu kecil, dengan harapan ia dapat ditemukan oleh orang lain. Namun tiba-tiba monster muncul yang langsung ingin membunuhnya, yang ternyata monster itu telah mengintainya sejak awal. Tapi datanglah seorang kakek buta dan dengan mudahnya ia menghabisi monster itu. Walaupun dia buta, dia dapat melihat monster itu dengan jiwanya. Pendekar buta dari gua hantu. Setelah kejadian itu, desa Kaga pun sedikit demi sedikit menjadi makmur karena tumbal anaknya itu. Tapi ternyata kejadian itu tak ada yang tahu sama sekali. Bahkan kejadian anaknya yang dibuang pun tak diketahui oleh siapapun. Dan hanya kakek tua buta itulah yang mengetahui kejadian tersebut. Sis berpindah 16 tahun kemudian. Seorang anak yang bernama Dororo sedang berjualan. Namun tak lama dari itu muncullah preman yang mengganggunya. Yang ternyata Dororo menjual barang milik para preman itu. Dan akhirnya dia pun dikejar.
Setelah Dororo mengira semua sudah aman, muncullah para preman itu. Dan mereka pun menghajarnya sampai babak belur. Ketika preman itu ingin membunuhnya, muncullah pria yang sedikit aneh ekspresinya. Mukanya seperti boneka, dan anehnya pria tersebut menatap ke arah yang berbeda, di mana ternyata ia melihat ke arah sungai. Dan di sana hanya ada setumpukan sampah yang sedang mengambang, tapi tiba-tiba sampah itu menyerang ke arah Dororo dan para preman itu. Dan ternyata itu adalah monster. Mereka yang berusaha kabur juga dimakan olehnya, tersisa Dororo seorang. Tapi akhirnya dia diselamatkan oleh pria bermuka boneka itu, dan pertarungan pun terjadi. あの兄ちゃん、化け物見てね。 Pria itu akhirnya berhasil menjebak sang monster dan mengalahkannya. Dan dari situlah Dororo begitu kagum kepadanya. Bahkan membantunya memasangkan lengannya. Jelas kalau semua organ tubuhnya adalah buatan, yaitu boneka. Namun tiba-tiba, topeng pria itu lepas dan wajahnya yang awalnya tanpa kulit, tiba-tiba tumbuh kulit baru. Yang membuat Dororo terkejut terheran-heran. Ternyata kejadian tersebut disebabkan hancurnya salah satu patung iblis dari kuil neraka. Bagi kalian yang belum paham, pria bermuka boneka tersebut adalah anak dari ayahnya yang dijadikan tumbal kepada iblis. Maka jika dia membunuh iblis, bagian tubuh yang ditumbalkan bakal langsung kembali padanya. Dan ini bakal berbalik kepada ayahnya, di mana sedikit demi sedikit kemakmurannya bakal menghilang. Jadi perjanjiannya bisa kita bilang sebagai adil. Makanya muka sang pria ini kembali ke aslinya setelah membunuh iblis. Dororo yang penasaran tentang pria tersebut, sejak dari itu juga Dororo terus mengikutinya sambil berusaha untuk berkomunikasi dengan pria itu. Di sini kita tahu bahwa namanya adalah Hyakimaru. Walau dia tidak bisa melihat, namun ia dapat melihat api jiwa seseorang. Di mana api jiwa mempunyai dua jenis. Api jiwa yang berwarna putih tidak menandakan adanya bahaya, sedangkan api jiwa berwarna merah berarti menandakan adanya bahaya. Dan itulah kenapa Hyakimaru membiarkan Dororo berada di dekatnya, karena ia melihat di dalam Dororo tidak menandakan adanya tanda bahaya. Singkat cerita, mereka tiba di suatu desa. Karena mereka membutuhkan uang, Dororo menawarkan kepada penduduk desa untuk membasmi para monster dengan kekuatan yang dimiliki Hyakimaru. Tetapi kepala desa sempat tak percaya dengannya. Namun karena tidak ada pilihan lain, kepala desa pun menerimanya dan akhirnya memberi mereka makanan serta tempat untuk beristirahat. Akan tetapi baru saja beristirahat, muncullah sosok monster berkepala besar yang mendatangi mereka. Dororo yang takut menyuruh Hyakimaru membunuhnya. Namun Hyakimaru menganggap monster itu tak berbahaya. Keesokan harinya, kepala desa yang penasaran membawa mereka ke tempat pemimpin desa yang bernama Bandai Sama. Tibanya di sana, mereka yang bertemu dengan Bandai Sama, tapi tiba-tiba Hyakimaru bertindak aneh dan langsung bersiap untuk membunuh. Untungnya Dororo menahannya. Namun karena hal itu, mereka lalu dikurung di dalam gudang. Di dalam gudang mereka bertemu dengan si kakek buta. Dengan berkata bahwa dia pernah bertemu dengan Hyakimaru, yang membuat Dororo bingung karena si kakek yang buta tapi dia tahu tentang Hyakimaru dengan sangat detail. Tetapi si kakek menjelaskan bahwa dia bisa melihat tapi hanya warna jiwanya saja. Contohnya jiwa Dororo yang berwarna putih. Namun tak lama dari itu aura monster pun muncul. Hyakimaru yang merasakannya langsung bergegas ke arah aura tersebut, di mana aura tersebut mengarah kepada Bandai Sama.
Lalu si kakek menjelaskan kepada Dororo bahwa wanita tersebut memiliki warna darah keruh, yang dimana bagi si kakek itu adalah iblis. Tak lama dari itu, Bandai Sama pun berubah menjadi sosok monster. Dan dia pun mulai bertarung dengan Hyakimaru. Namun anehnya, kepala desa malah menyelamatkan sang iblis yang sedang terpojok dan membiarkannya kabur. Ia membuat Dororo begitu marah. Dan ternyata kepala desa melakukannya untuk menyelamatkan warganya agar tak dimakan oleh monster itu, dengan cara memberikan makan berupa para pengembara yang lewat dari desanya. Sementara itu, pertarungan masih terus berlanjut. Sampai pada akhirnya sang iblis dapat dikalahkan. Tak lama dari itu muncullah iblis semalam. Ia memberitahu mereka dengan membunyikan lonceng. Dororo yang menghampirinya melihat terdapatnya uang koin dengan jumlah banyak. Yang ternyata itu adalah koin para pengembara yang dibunuh oleh Bandai Sama. Dan setelah kejadian itu, Dororo meminta maaf kepada Hyakimaru karena sempat tak percaya kepadanya. Namun tiba-tiba Hyakimaru memegang wajahnya Dororo yang membuat dirinya tersipu malu. Lalu Hyakimaru pun memberitahu namanya dengan cara menulis di atas tanah. Sang kakek ini seperti pernah melihat Hyakimaru. Ternyata dia adalah bayi yang dia selamatkan waktu dibuang lewat perahu. Sementara itu, salah satu patung di kuil neraka juga terbelah, yang berarti salah satu organ tubuh Hyakimaru tumbuh kembali. Hal itu pun membuat si kakek dan Dororo kebingungan apa yang terjadi padanya. Scenes lalu berpindah pada 16 tahun yang lalu. Diperlihatkan seorang pria yang sedang menyiksa para tahanan tanpa ampun. Namanya adalah Jukai. Tampak dari belakang, seorang wanita memanggil salah satu dari mereka. Namun dirinya malah ditusuk sehingga membuatnya terbunuh. Tak disangka bahwa itu adalah istri dari Jukai. Mengetahui kalau Jukai telah membunuh istrinya sendiri, dia pun sangat frustasi dan sedih, sehingga membuatnya bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya ke laut. Tapi hal itu sia-sia saja. Dia malah selamat. Setelah kejadian itu, dirinya yang dulu pembunuh sekarang malah menjadi dokter bagi orang yang kehilangan organ tubuhnya. Dengan memberikan kaki dan tangan palsu yang telah ia pelajari, ia membuat dirinya sangat disukai oleh semua orang di sana. Sampai akhirnya Jukai mempunyai seorang murid yang mengagumi dirinya dan mengikutinya. Dan suatu hari, muridnya membawa seorang anak kecil yang tangannya dipotong oleh samurai ke tempatnya Jukai. Tapi tangan palsunya akan dipasang di lain waktu. Tapi saat di tengah perjalanan mengantar mereka, ibunya mengatakan suatu rumor tentang Jukai. Dan dari situlah muridnya mengetahui sisi gelapnya Jukai yang dulunya melayani Tuan Shiba di mana ia telah membunuh banyak orang. Sementara muridnya tersebut mempunyai dendam terhadap kelompok Shiba karena ayahnya yang dibunuh oleh kelompok itu. Muridnya yang begitu emosi langsung ingin membunuh Jukai, tapi dia meminta permohonan kepada muridnya kalau dia akan memberikan nyawanya nanti, tetapi tunggu ia menyelesaikan janjinya kepada anak yang barusan mereka tolong. Dan singkat cerita, Jukai pun selesai mengobati anak itu. Namun setelah menolong anak tersebut, muridnya Jukai malah mengurungkan niatnya untuk membunuhnya dan malah meninggalkan Jukai serta kaki palsunya. Dan setelah kepergian sang murid Jukai, dia menjadi sangat sedih. Bahkan semangatnya untuk menolong orang pun menjadi memudar. Namun saat ia sedang berada di sungai, ia melihat perahu dan terkejut
melihat sosok bayi yang masih bisa hidup, tanpa kaki, tangan, mata, dan organ lainnya. Jukai yang kasihan pun membawa anak itu ke rumahnya untuk dirawat. Dan singkat cerita, setelah 6 tahun yang lalu, bersamaan Daigo juga mempunyai anak keduanya, sedangkan Hyakimaru sudah mulai tumbuh besar. Di sini, Jukai mengajarinya beberapa latihan seperti berjalan dan berburu, untuk bekal dia bertahan hidup di masa depan. Jukai juga menyadari bahwa anak tersebut mempunyai kekuatan yang tak dimiliki oleh manusia biasa. Walaupun tak bisa melihat dan mendengar, namun setelah beberapa tahun, Hyakimaru dilatih seni berpedang oleh Jukai, sehingga ia tumbuh menjadi sosok samurai yang sangat kuat. Ia mampu mengalahkan para monster yang lebih besar dari dirinya. Tapi tiba-tiba keanehan pun terjadi pada tubuhnya. Setelah membunuh salah satu monster, kakinya Hyakimaru pun terlepas. Dan ketika Jukai ingin memasangnya, dia terkejut melihat kaki Hyakimaru yang tiba-tiba tumbuh. Karena hal itu, Jukai menyadari bahwa tubuhnya Hyakimaru sedang dijadikan tumbal kepada iblis. Akhirnya Jukai membuat pedang di seluruh tubuhnya Hyakimaru. Lalu Hyakimaru pun dilepasnya untuk memburu para iblis agar mendapatkan tubuhnya yang lain. Sebelum ia pergi, Jukai memberikannya kalung yang dipakai oleh Hyakimaru saat Jukai menemukannya di atas perahu, dengan harapan agar Hyakimaru dapat menemukan orang tuanya. Dan mereka pun terpisah. Bagi yang bingung guys, Mimin bakal coba rangkumin dengan sangat singkat. Jadi, Hyakimaru ini adalah anaknya Daigo yang merupakan tumbal untuk para iblis. Dia pun dibuang oleh ayahnya, yang akhirnya ditemukan oleh Jukai dan dibesarkan olehnya. Dengan catatan Jukai dibesarkan sebagai seorang samurai. Nah, baru setelah itulah Jukai bertemu dengan Dororo. Dan tujuan Jukai hanya satu, membasmi para monster untuk mengumpulkan semua bagian tubuhnya. Dan selesai untuk Dororo part 1. Hehehe. Coba guys, kira-kira menurut kalian ada nggak iblis yang baik? Tik-tok, tik-tok. Tentu ada, yaitu iblis yang ngebantu Dororo dan Hyakimaru. Buktinya yaitu monster lonceng yang membantu mereka menemukan koin emas tersebut. Nah, pastinya di episode selanjutnya bakalan ada kejutan yang lebih menarik lagi kan guys. Hehehe. Oke guys, kalau gitu sampai di sini dulu saja untuk anime yang satu ini. Like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan updatean anime terbarunya. Dan pastinya hanya di sini. Kobi Official untuk anime dan Kobi Movie untuk Tonghua. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mimin mau mohon pamit undur diri dulu. Alright then, see you in the next video. Bye-bye.